Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas soal-soal yang tadi sudah di-share ya. Soal yang pertama tentang bilangan berpangkat positif ya ini. Oh, harusnya -4 soalnya. Oke, Oke, soal yang pertama. -3/4 ini bilangan negatif yang berpangkat positif. Harusnya pangkat -4 kan? Nih. Oke, kita bahas soal yang nomor 1. -3/-4. Kalau bilangan negatif yang berpangkat negatif berarti yang berubah tanda cuman pangkatnya aja ya. -4-nya aja yang boleh berubah tanda. Bilangan pokoknya tetap. Berarti kita tulis dalam bentuk 1/-3-nya tetap pangkat 4. Oke, jadi positif karena dia turun ke bawah ya. Menjadi bentuk pecahan. Berarti sama dengan oke, perhatikan ini kan dia bilangan negatif yang berpangkat genap ya. Kalau kita tuliskan -3 dikali -3 dikali -3 dikali -3. Positif 9. -27. Positif 81. Ya, jadi intinya kalau dia bilangan negatif pangkatnya genap, pasti nanti hasilnya positif ya. Berarti di sini 1/81. Ini jawabannya ada ya, jawabannya yang B. Soal yang nomor 2, 1/3 pangkat -2. Oke, kita pakai konsep yang tetap sama. Kalau dia bilangan berpangkat negatif, maka pangkatnya nanti menjadi positif dengan cara kita balik ya dalam bentuk pecahan. Berarti di sini tetap 1/3 pangkat -2 jadinya 1/3 pangkat 2. Itu ya. Berarti ini kan sama dengan, ini kan bagi ya, 1 dibagi 1/3 pangkat 2. Berarti 1 dikali 3/2/1. Ini ya. Berarti sama dengan berapa nih? 1 kali 3/2 itu berapa? 3/2 itu 3 kali 3, yaitu 9. 1 kali 9, 9. 9 ke 1 juga tetap 9. Jawabannya 9. Yang D ya. Oke, lanjut nomor 3. Kita hapus dulu ya. Oke, di-clear dulu. Oke. Soalnya nomor 3. Bentuk pangkat positif dari A pangkat -1 dibagi B pangkat -2 kali C pangkat -3. Berarti ini masing-masing kita ubah pangkatnya jadi positif. Tapi kita perhatikan tandanya ya. Ini dibagi, ini dikali. Oke, yang pertama, A pangkat -1. Jadinya 1/A. Dibagi sama B pangkat -2. Jadinya 1/B pangkat 2. Dikali C pangkat -3. Jadinya 1/C pangkat 3. Oke, kita operasikan satu-satu. Yang pembagian dulu ya. Kalau dibagi, itu kan berarti tandanya diganti jadi kali, tapi yang bilangan yang ini kita kita balik gitu ya. Berarti kan 1/A dikali dengan B pangkat 2/1. Ingat, ini pembagian ya. Ini pembagian. Hati-hati di sini. Dikali 1/C pangkat 3. Oke, tinggal kita kalikan saja. Yang atas dikalikan. 1 dikali B pangkat 2 dikali 1, ya B pangkat 2. Per yang bawah dikalikan. A dikali 1A. A dikali C pangkat 3 berarti A C pangkat 3. Oke, ini jawabannya ada. B kuadrat per A C pangkat 3. Ya, jawabannya yang B. Oke, semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke soal nomor 4. Kita clear dulu.
Oke, soal nomor 4. Ini pembagian bilangan berpangkat bilangan negatif. Kalian tentu masih ingat ya dengan sifat dari bilangan berpangkat bilangan positif yang sebelumnya. Di sini operasinya diapain nih? Operasinya pembagian. Kalau operasinya dibagi, kemudian perhatikan bilangan pokoknya sama-sama 8 gitu kan. Berarti tinggal diapakan? Pangkatnya dikurangkan ya. Kalau dibagi, pangkatnya dikurangkan. Oke, berarti jadinya 8 pangkat minus 3 dibagi 8 pangkat minus 1 artinya 8 pangkat minus 3 dikurang minus 1. Kalian harus teliti di sini ya. Berarti sama dengan, nih, minus 3 minus 1 itu kan sama dengan 8 pangkat minus 3 minus ketemu minus jadinya plus. Plus 1. Hasilnya 8 pangkat minus 3 tambah 1 adalah minus 2. Oke, 8 pangkat minus 2 hasilnya. Yang B. Next, soal yang nomor 5. Oke, ini kalian kalau nggak teliti, pasti langsung dibuat 1/2 pangkat 3 gini. Dioperasikan satu-satu. Padahal lihat, jawabannya yang diminta 2 pangkat. Ya, perhatikan nih, opsi jawabannya. Nah, berarti kan kita udah belajar bilangan berpangkat ya. 4 itu kita ubah dulu. 4 itu kan sama dengan 2 pangkat 2. Ya kan? Iya, berarti tinggal kita tulis gini aja. 2 pangkat minus 3 ya. 2 pangkat negatif 3 dikali 4-nya kita ganti jadi 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Terus di sini dipangkatin lagi ya sama negatif 2. Masih ingat ya dengan sifat bilangan pangkat yang dipangkatkan lagi. Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan saja. Berarti sama dengan 2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat negatif 4. Masih bingung? Negatif 4 dari mana? Dari sini. 2 dikali negatif 2. Ya. Ini kan bilangan pangkat yang dipangkatkan. Kalau pangkat dipangkatkan, pangkatnya tinggal dikalikan. 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4. Nah, sekarang lihat, bilangan pokoknya udah sama nih, sama-sama 2. Kemudian operasinya dikalikan. Kalau dia dikali, pangkatnya diapakan? Pangkatnya dijumlahkan. Berarti sama dengan 2 pangkat minus 3 ditambah minus 4. Berapa hasilnya? Minus tambah minus, semakin minus dong. Ya, kan positif ketemu negatif, dia negatif. Ya, udah minus 3 tambah minus 4 lagi. Semakin minus, semakin negatif ya. Hasilnya sama dengan 2 pangkat negatif 7. Ada ya jawabannya? Yang D. Oke, diperhatikan baik-baik ya dari 2 soal ini. Oke, bisa dilanjut ya. Ke nomor 6. Berat. Nomor 6. Ini diminta untuk menentukan mana pernyataan yang benar dari pernyataan 1 sampai 3. Ini kita mengubah ya dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan jadi bentuk akar. Perhatikan ya dari yang pertama. 3 pangkat 2/5. Ingat ya sama rumus A pangkat M per N itu sama dengan akar dari A pangkat M, N-nya di sini. Oke, berarti yang pertama yang ini 3 pangkat 2/5 jadi akar pangkat 3 2/5. Bener nggak? Lihat rumus. Nih, lihat rumus. Oke, bener ya? 3 pangkat 2, 5-nya di sini. Benar. Oke, berikutnya yang nomor 2. Yang nomor 2 ini coba perhatikan. 2 harusnya berarti di sini 2 pangkat 3 dong ya. 2 pangkat 3 di sininya 4. Kebalik nih. Kebalik. Berarti ini salah. Terus coba pernyataan yang ketiga. 5 pangkat negatif 3/2. Oke. Berarti akar dari 5, ini negatifnya dipakai sama yang 3 ya. Minus 3, akarnya 2 di sini. Oke, berarti ini benar. Nah, kalau misalnya yang nomor 3 ini, misal saja ganti ya.
Jadinya 5 pangkat minus 3 per 2. Ini 3 ya. Apakah sama dengan akar dari 5 pangkat minus 3? Sama nggak sama yang ini? Sama aja. Kan di video udah Ustazah jelaskan ya. Kalau 2 di sini nih nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ini kalau nggak ditulis, angkanya di dekat akar ini artinya dia akar pangkat 2. Itu udah pasti otomatis. Kayak misalnya angka 2. 2 itu pangkatnya pasti berapa? Pasti 1. Tapi kan nggak ditulis ya pangkatnya. Ditulis aja 2. Ya, seperti itu ya. Oke. Berarti yang benar yang mana nih? Yang nomor 1 dan nomor 3. Jawabannya yang B. Lanjut ya, langsung yang nomor 7. Untuk nomor 7 ini terlihat mudah. Mudah banget. Tapi kalau nggak teliti jadinya salah. Nah, oke, perhatikan ya. Ini beda nggak sih Ustazah? Kalau bentuknya seperti ini, pangkat 2 misalnya. Sama nggak sih sama dikurungin? Beda. Beda ya? Beda. Kalau ini hasilnya berapa? Tetap minus. Minus 49. Karena 7 pangkat 2 itu 49. Tapi kalau yang ini dikurungin, minus 7-nya dikurungin, terus dipangkatkan 2. Ini artinya minus 7 dikali minus 7. Minus kali minus hasilnya positif 49. Lihat, beda penulisan itu beda makna, hasilnya juga beda. Jadi harus teliti di sini ya. Oke, kita langsung ke soal aja deh. Di sini akar pangkat 3 dari minus 7 pangkat 6. Kita ubah dalam bentuk pecahan saja supaya untuk memudahkan ya. Berarti kurungnya ngikut ya. Minus 7 pangkat 6 per 3. Oke. 6 bagi 3 berapa? 2 kan? Ini kalau dibagi habis kan? Bisa kan? 6 dibagi 3. Berarti jadinya minus 7 pangkat 2. Nah, kalau kalian nggak teliti, pasti kalian pilih yang A. Padahal salah. Kalau yang A ini, dia pasti hasilnya berapa yang A? Ini tadi nih. Nih. Pasti kalau milih yang ini salah. Karena hasilnya minus 7 pangkat 2 itu ya minus. Terus 7 dikaliin 7. Tetap minus dia. Minus 49. Nah, tapi kalau yang ini berapa hasilnya? 7 pangkat 2 itu berapa? 7 pangkat 2 itu 49. Positif kan? Nah, sama halnya dengan yang ini. Minus 7 pangkat 2 itu artinya minus 7 dikali sama minus 7. Berapa? Minus ketemu minus. Plus kan? Plus 49. Jadi mana yang sama? Yang B. Ya, 49 itu juga 7 pangkat 2. Jadi jawabannya yang B ya. Ini harus teliti. Pokoknya kalau minus 2 pangkat 2 itu beda sama minus 2 kalau dikurungin dipangkatkan 2. Yang ini hasilnya pasti negatif, yang ini hasilnya akan positif. Itu ya anak-anak ya, harus berhati-hati di situ. Oke, semoga bisa dipahami. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 8. Oke, nomor 8. 16 pangkat 3 per 4. Saya kok hasilnya kok bilangan bulat ya, gitu. Bilangan rasional gitu. Padahal kita dari tadi belajar di video itu bilangan berpangkat dan bilangan bentuk akar. Kenapa optionnya bukan bilangan akar gitu? Mudah saja, berarti ini bisa disederhanakan. Bilangan berpangkat pecahan ini bisa disederhanakan berarti. Kalian lihat ya, ini 16. 16 itu bisa dituliskan ke dalam bentuk 2 pangkat 4. Jadi kita ubah bentuk yang 16 ini ke dalam bentuk yang sederhana dalam bentuk perpangkatan yaitu 2 pangkat 4. Ustazah, kenapa nggak 4 pangkat 2? Ingat di video tadi sudah jelaskan kenapa nggak ngambil yang 4 pangkat 2? Karena kita ambil yang bilangan pokoknya paling sederhana. Di sini 2 pangkat 4. Nah, kebetulan di sini juga penyebutnya 4. Oke, langsung ya kita ubah ya. Berarti 16 itu kita ubah bentuknya jadi 2 pangkat 4. Jangan lupa dipangkatin berapa? Pangkat 3 per 4. Masih ingat sama sifat bilangan berpangkat bilangan positif?
berlaku juga di sini ya. Kalau bilangan berpangkat, dipangkatkan lagi artinya pangkatnya dikalikan. Berarti di sini 2 pangkat 4 dikali 3/4. Boleh nggak dicoret? 4 sama 4. Boleh. Ini, coret silang ya. Tinggal berapa berarti? 2 pangkat 3. Berapa 2 pangkat 3? 8. Ada jawabannya ya, 8. Oke, kalau masih bingung yang ini gimana? Ini tuh 4 dikali 3/4 gini loh. Ini kan sama dengan 4/1. Boleh kan ya dikalikan silang, dicoret silang maksudnya. Kalau dicoret silang tinggal 1, ini tinggal 1. Berapa tuh? 1 kali 3, 3. 3/1 sama dengan 3. Oke, ini konsep pecahan tuh pelajaran kelas berapa ya? Kelas 1 ya. Oke, cukup ya. Kita hapus ini. Baik, oke, lanjut ya. Soal yang nomor 9. Akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2. Mudah saja ini. 8-nya kita ubah ya, nak ya. 8-nya kita ubah ke dalam bentuk 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Berarti sama dengan berapa nih? Berarti ini sama dengan akar pangkat 3 dari 8-nya diubah dulu. Jadi 2 pangkat 3, jangan lupa dikurungin ya biar nggak lepas. Oke, dikurungin biar mudah untuk memahami saja. 8 itu 2 pangkat 3. Jangan lupa, ini pangkatnya berapa di sini? Pangkat 2. Jangan lupa ditulis. Kalau ditulis, udah pasti salah jawabannya. Ya, harus teliti satu persatu. Oke, 8-nya kita ubah bentuknya jadi 2 pangkat 3. Udah, dikaliin aja. Ingat kan sifat bilangan berpangkat kalau dipangkatin? Jadinya akar pangkat 3 dari 2 pangkat berapa nih? 3 kali 2. 6. Oke, good job. Coba deh jadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. Ininya berapa? Ingat nggak rumusnya tadi? Ingat kayak yang bentuknya begini nih, A pangkat M per N itu sama dengan akar pangkat dari N, A pangkat M. Begini. Oke? Jadi jadinya apa nih? Ini jadinya 2 pangkat 6/3. Gitu ya. 2 pangkat 6/3. Bisa nggak disederhanain ini pangkatnya? Bisa. 6 bagi 3 kan 2. Jadi hasilnya 2 pangkat 2. Berapa? 2 pangkat 2, 4. Tapi di sini cuma diminta jawabannya bilangan berpangkat aja ya. Oke, berarti jawabannya 2 pangkat 2 yang B. Terakhir, nomor 10. Wah, ini mah gampang ya. Ini tinggal kita apain ya? Ini intinya dia bentuknya bilangan berpangkat pecahan yang dipangkatkan lagi dengan pangkat pecahan. Aduh, apa lagi itu ya. Kita sederhanain dulu ya, 4-nya ini. Seperti biasa, 4-nya kita ubah jadi 2 pangkat 2. Kenapa diubah, Ustazah? Ya iyalah diubah supaya mempermudah di sini. Karena nanti kan dia dipangkatkan sama 3/2. Nanti 2-nya bisa kita coret. Perkalian pecahan. Oke, masih bingung ya? Saya tulis ya. Berarti gini. 2 pangkat 2 kan? 4-nya kita ubah ya. Jadinya 2 pangkat 2. Di situ 2 pangkat 2-nya dipangkatin berapa? 3/2. Terus dipangkatin lagi. Ya kan? Dipangkatin lagi sama ini. 5/3. Oke. Wah. Banyak sekali kurung di sini ya. Oke, nggak masalah. Lanjut ya. Ingat, kalau dia dipangkatkan, itu pangkatnya kita kalikan. Oke, berarti gampang aja. 2 pangkat 2 dikali 3/2. 2 dikali 3/2. Oke, jangan lupa kurungnya ya. Kita kerjain satu-satu. Mau langsung juga bisa sebenarnya. Langsung aja 2 dikali 3/2 dikali 5/3. Langsung bisa kalau mau cepat. Ini supaya memudahkan buat yang nggak paham gitu ya. Jadi satu-satu. Pangkatnya yang di luar berapa? 5/3. Jangan lupa ditulis. Ya udah ya. Nah, 2 dikali 3/2. 2-nya boleh nggak dicoret kayak tadi yang soal nomor 8 ya. Ya sama dengan 2/1 ya. Coret silang untuk menyederhanakan. Nggak perlu ya Ustazah bahas ini materi dulu kelas 1 ini mah. Oke, kita coret 2 sama 2. Oke, berarti tinggal 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 dipangkatin lagi sama 5/3. Ya, artinya pangkatnya dikalikan ya. 2 pangkat 3 dikali 5/3.
3. Coret lagi boleh? Boleh. 3 sama 3. Hasilnya 2 pangkat 5. Oke, bentuknya dia bukan ini ya, bilangan berpangkat ya, pilihan jawabannya. Berapa 2 pangkat 5? Harus hafal ya. Ntar kalau udah terbiasa apa? 2 pangkat 2 itu 2. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Tinggal dikaliin aja sebanyak 5 kali. Ya. Tapi kalau udah terbiasa, udah hafal langsung. Oh, 2 pangkat 5 berarti 32. Oke, itu anak-anak pembahasan dari soal untuk hari ini. Semoga dimudahkan, bisa dipahami gitu ya. Untuk contoh-contoh soal yang lain, kalau kalian ada soal-soal yang mau ditanyakan, boleh di-japri ke Ustazah atau di-share di grup konsultasi ya. Nanti Ustazah bahas di situ. Supaya semakin banyak soal, semakin banyak kita latihan. Baik, terima kasih. Cukupkan ya. Assalamualaikum.